Fa innahuma, maka sesungguhnya bergurau dan tertawa, yusqitanil haibata, menghilangkan keduanya al haibata, kewibawaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa beliau kadang-kadang bergurau dengan sahabatnya. Ada sebagian sahabat Nabi memanggilnya Dzul Yadain, orang yang punya dua tangan panjang, dengan tujuan bergurau. Dzal Udhunain, orang yang punya dua kuping, yang mana dalam usul bahasa Arab termasuk kata-kata lucu. Datang seorang sahabiyah pada Nabi, yang sahabiyah tadi sudah begitu tua, maka minta didoakan untuk masuk surga. Nabi bilang pada sahabat tadi, sahabiyah tadi, di surga nggak ada orang tua, dengan tujuan bergurau. Di sini kok nggak boleh bergurau itu bagaimana? Maksudnya adalah wallahu alam, kebanyakan bergurau. Kalau hanya bergurau sekali-sekala, itu pernah dilakukan juga oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergurau yang menghilangkan kewibawaan ini adalah bergurau yang berlebihan, tidak sesuai dengan keperluannya. Begitu juga para sahabat, antar mereka kadang-kadang bergurau. Bergurau ini kata sebagian ulama posisinya dalam agama seperti garam, kadang-kadang diperlukan, tapi di sebagian tempat garam itu enggak sesuai. Kalau kebanyakan juga enggak sesuai. Air putih diberi garam, diminum juga jadi enggak enak. Bukan tempatnya bergurau, waktu tempatnya sungguh-sungguh malah bergurau, nah ini enggak sesuai. Allah. Kalau enggak ada sama sekali dalam kehidupan, menyebabkan kehidupan itu jadi tegang. Jadi kalau kebanyakan kehidupan itu jadi tidak sesuai, hilang kewibawaannya. Dan apa toh faedahnya wibawa bagi kita itu apa? Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah, beliau mengatakan, aku dulu sebelum dianggap sebagai orang yang dituakan dalam urusan agama, aku sering gurau, sering tertawa. Begitu saya dianggap orang yang dituakan dalam agama, saya mau senyumnya aja mikir dulu, ini kira-kira merugikan agama apa tidak? Ini kira-kira cocok nggak sebagai orang yang dituakan dalam agama senyum dalam urusan ini? Kita ini dianggap pelajar agama, orang ngerti agama, panutan dalam agama, bahkan mungkin sebagian di kampungnya ini sudah dianggap setengah wali. Kampungnya nggak ada yang hafal Quran, iqra peletot-peletot, dia pulang dari pondok, subhanallah, surban besar, perut besar, pulang dianggap wali. Maka kalau dia sikapnya nggak sesuai, nanti ditiru orang. Bisa apa aja yang ada kaitan dengan dia akhirnya dikaitkan dengan agama. Maka harus lebih hati-hati lagi. Begitu juga urusan tertawa.
Tertawa ini juga Nabi pernah juga tertawa kadang-kadang. Beda orang yang tertawa kadang-kadang dengan suka tertawa itu beda. Suatu hari Sayyidina Ali naik unta, baca takbir, kaki kanan dulu, baca takbir, baca doa. Kemudian terakhir beliau tertawa. Tiba-tiba beliau tertawa. Ini dalam Raudhul Ahbab diceritakan itu. Maka teman-teman beliau tanya pada beliau, loh, kenapa kok tiba-tiba tertawa tanpa ada sebab? Maka Sayyidina Ali bilang, saya dulu melihat Nabi selepas doa ini tertawa, maka saya nirukan beliau tertawanya biar pas pada waktu beliau tertawa. Riwayat ini menunjukkan Nabi pernah tertawa juga. Jadi orang-orang yang dianggap orang agama ini wajib karena Allah, karena menjaga kewibawaan agama, untuk selalu mengkontrol sikap-sikap dia, untuk mengontrol keseharian dia. Jangan sampai ada sikap-sikap yang keliru, akhirnya dengan sebab dia agama menjadi tercoreng. Allahu Akbar. Wa in aradta, bila kamu menginginkan, ang tuwaffaqa, kamu ditolong. Ini zaman dulu diceritakan urusan tadi. Urusan ada seorang rawi hadis. Dia ini rawi yang thiqah. Kemudian tiba-tiba diputuskan oleh lajnah muhadditsin bahwa riwayat dia tidak boleh diterima. Sebabnya ajib, bukan sebabnya keburukan, bukan. Sebabnya dia punya sikap yang meragukan kalau dia ini orang yang sempurna warasnya. Jadi bajunya bagian depan ditulisi Allah, kiri kanan, belakang, lengannya. Maka para muhaditsin waktu itu bilang, ini orang ini punya sikap yang tidak sesuai sebagai orang yang waras yang biasanya. Maka diputuskan hadisnya dhaif, dikhawatirkan dia ada miring otaknya. Nah, kalau di Indonesia ini dianggap wali ini, gandrung dengan Allah, bajunya di mana-mana tulis Allah, Allah. Sikap ini sikap yang nggak wajar, tidak sewajarnya orang yang normal. Contohnya begitu, orang agama ini harus usaha punya sikap-sikap yang sesuai, pakaian yang sesuai, omongan yang sesuai. Wa in aradta, bila kamu menginginkan, ang tuwaffaqa, untuk kamu ditolong, lil mahabbati, untuk mahabbah. Mahabbah ini apa? Wallahu alam, ini ada dua kemungkinan. Kecintaannya Allah dan juga kecintaannya para manusia. Allah suka hambanya yang tidak tertarik dengan dunia. Begitu juga teman-teman kamu suka kalau kamu tidak suka tomak pada harta-harta dia. Jadi orang itu kalau punya sikap zuhud, dengan dunia tidak tertarik, ini menyebabkan Allah suka dan teman-teman dia juga suka. Di antara yang paling ditakutkan manusia itu kalau ada orang yang menginginkan hartanya, ini paling takut ini. Fatruk, maka tinggalkanlah,
fudular raghbati, keinginan yang lebih, yang melebihi yang sepantasnya, fudul fid dunya, dalam urusan dunia. Wa in aradta, bila kamu menginginkan, ang tuwaffaqa, untuk kamu ditolong Allah, li islahi aibi nafsika, untuk memperbaiki cacat diri kamu, fatrukit tajassusa, maka tinggalkanlah mencari-cari, ala uyubin, atas aib-aibnya orang. Ini termasuk sikap yang menyebabkan orang itu sulit jadi baik tuh, kalau yang diingat tuh kekurangan orang lain. Ada orang nasihati, oh ini yang dimaksud itu teman saya yang beling itu, oh yang dimaksud itu adalah fulan itu. Dia sendiri nggak pernah merasa perlu dinasihati. Yang salah sana, dia sendiri nggak pernah salah. Sukanya nyari keburukan orang, lupa keburukan sendiri. Kalau kita tahu ada orang punya keburukan, kita nasihati, kita luruskan. Jadi jangan suka mencari-cari keburukan orang. Di mencari keburukan dengan meluruskan keburukan itu beda lah. Mencari itu memang dia menyempatkan waktu untuk melihat keburukan orang. Maka tajassus dalam agama dilarang. Semua orang punya kekurangan. Kalau kamu nyari-nyari keburukan orang, Allah akan permalukan kamu walaupun kamu di rumah kamu sendiri. Sampai dalam beberapa nasihatnya para ulama, ya Allah ini sifatnya as-sattar, yang maha menutupi. Kalau Allah buka aib kita, orang-orang yang paling dekat dengan kita pun akan jijik melihat kita. Suami masih sayang pada istri, istri masih sayang pada suami, teman masih senang dengan teman, ini karena masih ditutupi aibnya oleh Allah. Kalau dibuka aibnya masing-masing, orang itu jadi pisah dengan istrinya, suaminya, pisah dengan teman-temannya. Maka jangan suka buka aibnya orang. Akhirnya kalau aib kita dibuka, kita juga akan malu. Maka tertibnya para nabi bukan tajassus, tafakkud, bukan mencari keburukan. Tafakkud ini kurang lebihnya, kenapa nggak ikut program? Yang ditekankan programnya, program 24 jam dikuatkan. Kok ada teman-teman yang nggak ikut program, dicari biar ikut program. Seperti itulah yang kita usahakan di pondok. Yang kita tekankan benar pengabsenan. Orang yang nggak ikut absen berarti nggak ikut program. Yang nggak program perlu diluruskan. Nggak usah diluruskan, diserahkan walinya, karena kita hanya sebagai wakilnya walinya. Allah, fa inna tajassusa, maka sesungguhnya nyari-nyari keburukan orang, min syu'abil iman, termasuk cabang, min syu'abin nifaq, termasuk dari cabangan-cabangan kemunafikan. Di antara sifatnya para munafikin adalah yang suka nyari keburukan orang, padahal mereka ini adalah orang yang terburuk ya. Kalau orang ini ingin tahu dia ini terburuk apa tidak, kalau ada sikap tajassus ini berarti dia ini orang buruk. Kama anna husnal dhanni, seperti sesungguhnya baik sangka, min syu'abil imani, termasuk cabangan iman. Seperti bahwasanya baiknya persangkaan termasuk cabangan iman. Orang ini almar'u yaqisu ala nafsihi, sifat-sifat dia ini akan mempengaruhi sikap-sikap dia.
sifat-sifat dia akan mempengaruhi sikap-sikap dia. Orang ini kalau buruk, punya sikap-sikap yang buruk, sifat-sifat yang buruk, perasaan dia orang-orang lain juga buruk. Akhirnya dia suka cari keburukan. Begitu juga orang iman ini orang yang baik, maka dia ini punya sikap, perasaan dia orang-orang lain ini adalah orang-orang baik juga. Di antara tandanya orang itu imannya lurus, dia ini ada baik sangka dengan orang lain karena dia ini orang baik, akhirnya kebaikan dia mempengaruhi sikap dia. Seperti dalam riwayat Tirmidzi, al-mu'minu ghirrun karim, kata Nabi. Orang ini kalau beriman, ini diantara sifatnya itu mudah ditipu. Bukan karena dia buruk, karim, karena dia ini orang mulia. Perasaan dia nggak ada orang tuh mau nipu, nggak ada orang tuh mau bohong, nggak ada orang tuh mau berkhianat. Akhirnya dia percaya aja karena dia ini orang baik. Beberapa tahun yang lalu ada jamaah dari Bangladesh datang ke sini, yang mana orang Bangladesh itu tidak mengenal namanya makanan seumur hidup mereka yang bernama pecel. Nggak mengenal, nggak ada pecel. Maka datang ke Temboro waktu di markas selama itu, perasaan orang Temboro ini makanan yang terenak untuk sarapan adalah pecel. Jadi maksudnya ini ingin cerita orang itu terpengaruh dengan sikap harian dia. Maka kita hidangkan pecel sambal kulupan mentah pada mereka. Mereka kebingungan caranya makan itu bagaimana. Akhirnya mereka makan nasi putih, lauknya pisang. Di situ ada pisang, makan dengan pisang. Mereka masih mengenal pisang, kalau pecel nggak mengenal. Di orang ini karena dia buruk, hari-hari buruk, akhirnya perasaan dia orang-orang lain juga buruk. Orang karena hari-harinya baik, akhirnya perasaan dia orang-orang lain juga baik. Wallahu a'lam. Seperti orang itu kalau nakal dikirim ke Al-Fatah juga ketemu lagi teman nakal. Kok iso roh tuh, kodenya itu apa? Pergi ke luar negeri juga ketemu teman yang nakal lagi. Ke Mekah Madinah pun ketemu orang yang nggak beres lagi. Kok bisa? Itulah at-tuyur taqa'u ala amsalihha. Burung itu biasanya akan hinggap dengan yang sejenisnya. Burung merpati nggak mau hinggap bareng burung pipit, tidak mau hinggap bareng burung hantu. Dia milih merpati, kumpul dengan merpati. Munafikin yang biasa dalam keburukan, maka yang dipilih ya buruk-buruk itu. Artinya suka suudzon. Ini asli sikap. Kecuali tentu saja perkara-perkara yang memang menurut agama itu melanggar. Yang mana ini nggak boleh di husnudzoni. Nah ini beda lagi. Ini kita tegas ingkar karena perintah agama. Kita punya anak perempuan, punya istri, kemudian ada laki-laki tidak mahram mengganggunya. Ya kita urusan ini nggak boleh husnudzon. Oh ini mau ikram istri saya ini, nggak pas. Ini namanya husnudzon bukan pada tempatnya. Kalau ini sudah melanggar agama ya. Beda lagi, orang yang nggak punya cemburu nggak akan bisa masuk surga. Beda lagi. Ini maksudnya di luar aturan agama, di luar aturan
hijab. Jangan sampai husnudzon terus diletakkan yang bukan pada tempatnya. Ngusnudzoni orang yang melanggar agama, ini enggak sesuai. Allah, dia ini dengan Allah saja suka, enggak adab, melanggar, ya tentu saja kita menilai dia sebagai orang yang enggak baik karena dia ini secara agama enggak baik. Allah lebih tahu ini baik apa tidak. Ini sudah melanggar kebaikan yang ditentukan oleh Allah, berarti dia ini bukan orang baik. Wa in aradta, bila kamu menginginkan ang tuwafaqa, untuk kamu ditolong, lil khasyati, untuk takut kepada Allah. Termasuk sifat-sifat yang diridhai oleh Allah pada orang iman adalah orang iman yang punya sifat khusyuk. Nah, di antara cara mendapatkan khusyuk itu bagaimana? Fatrukit tawahuma, maka tinggalkanlah membayang-bayangkan. Tawahum, membayang-bayangkan, menghayal-hayalkan, fi kaifiyati dzatillah, mengenai keadaan-keadaan zatnya Allah Ta'ala, Maha Tinggi Allah. Jadi kita ini diwajibkan iman kepada Allah, tidak akan bisa masuk surga kecuali orang yang imannya benar kepada zatullah, bahwa Allah adalah pencipta kita, pencipta segalanya. Tapi dalam adabnya beriman ini ada adab-adab. Itu Allah ini wajib imani, wajib kita yakini sebagai pencipta, pengatur segalanya, yang menggerakkan segalanya, yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Tapi jangan sekali-kali kita bayangkan disamakan dengan apa saja. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apa saja yang terbetik dalam otak kita, dalam khayalan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita mengenai zatullah, Allah bukan begitu itu. Iman kepada yang maha ghaib, yaitu Allah, tapi Allah itu enggak ada yang sama dengan Allah. Begitu ada bayangan-bayangan mengenai zatullah, maka kita tolak bayangan-bayangan, khayalan-khayalan itu. Taslam, maka kalau kamu meninggalkan berhayal-hayal mengenai zatullah tadi, kamu akan selamat minasyakki, dari keraguan, wan nifaqi, dan sifat kemunafikan. Wallahu a'lam. Takrar.